pesona sama goyang kerawang. Betul. Jumpa lagi dengan kontemplasi dari Jaya Sakti TV. Ya, kali ini kita coba berkontemplasi tentang sebuah keluarga. Setiap orang tentu menginginkan keluarga idaman atau keluarga bahagia, tapi ini keluarga yang berbeda dari yang lainnya. Saya hanya bicara kepada kepala keluarganya saja, karena yang lainnya susah dicari sama saya. Tunggu sebentar ya, saya panggilkan dulu narasumbernya. Nah, ini narasumbernya nih, kepala keluarga. Halo Kang Deddy, apa kabar? Baik. Nama panjangnya siapa? Kebetulan ibu saya atau orang tua saya tuh ngasih nama tuh cuman Dedi doang. Deddy doang, Dik doang. Gitu. Jadi Deddy doang, kalau ada Dik doang, ini Deddy doang. Ya Dedi Nah, doang. Pak Deddy doang ini atau Kang Deddy doang ini, terakhir saya ketemu itu 7 bulan yang lalu, ya. Di sebuah perumahan, waktu itu tidak ada pekerjaan, tinggal di sebuah ruangan di dalam perumahan tersebut, dan menunggu kerja dari orderan orang-orang di sana. Siap. Gitu kan ya. Nah, sekarang Kang Deddy tinggal di mana? Sekarang untuk saat ini saya tinggal di suatu villa di desa kota di daerah Mekarmanik. Seneng nggak di sini? Alhamdulillah di sini merasa nyaman, bahkan saya anggap ini sebagai rumah saya terakhir gitu. Oke. Gitu. Oke. Nah, karena ini rumahnya terakhir, saya pengen tanya nih. Rumah yang sebelum terakhir ini ada di mana? Kebetulan waktu itu saya kan ada rumah, terus anak-anak saya usahanya belum mapan gitu ya Pak ya. Nah, saya tuh kasihan melihat anak, terpaksa warisan saya atau rumah saya tuh saya jual gitu kan. Untuk bisnis apa itu? Atau untuk bagi apa warisan, bukan? Bukan, untuk membiayai supaya mereka itu ya saya hibahkan, bukan diwarisin kan dihibahkan sama anak-anak saya sebagian semua ada, gitu maksudnya. Jadi ada sebuah usahanya apa namanya? Ngewarung waktu itu. Ngewarung, karena dilihat prospeknya akan maju, maka dijual lah. Betul. Ya Kak, dijual untuk modal itu. Ya. Tapi tinggalnya di mana? Kan udah kejual. Kan waktu itu mereka ngontrak-ngontrak, Pak. Di rumah dijual, ngontrak, kemudian uang kontrakannya uang jual rumahnya dikasih ke anak. Siap. Dan kemudian bubar juga usaha anak. Betul. Jadi anaknya bubar usahanya, rumahnya nggak ada, sekarang cerai-berai. Anak-anaknya ada yang kawin muda ya. Iya. Sebelum umur usia boleh kawin, terpaksa kawin, bukan karena kecelakaan ya, tapi memang ada yang melamar ya dikawinkan saja. Sekarang udah punya cucu, tinggal sama mertuanya, yang satu tinggal di tempat yang lain, satu tinggal di tempat lain. Semuanya itu tidak ada rumah, termasuk Kang Deddy. Nah, jadi sebuah keluarga idaman itu atau keluarga bahagia itu bisa runtuh setiap saat ya Kang Deddy. Betul. Kalau pilihan-pilihan itu salah pilih. Tapi itu waktu itu mah belum tahu itu salah pilih ya. Betul. Karena itu ada optimis ya. Karena ngeliat, oh ini perlu uang nih. Kenapa nggak pinjam ke bank sih? Dan kemudian itu uangnya di rumahnya digadein aja gitu ke bank. Kebetulan waktu itu karena saya ada tuntutan dari anak gitu ya. Karena mungkin anak saya yang paling gede itu dia apa ya? Ya kalau diomongin sih nggak enak juga sih sebetulnya. Cuman merasa saya juga itu mungkin itu suatu titik untuk saya menjualnya. Oke. Pinjam orang, pinjam ke teman, pinjam ke saudara nggak bisa juga? Nggak bisa. Jadi, karena nggak ada bisa pinjam kemana-mana, terpaksa jual rumah aja lah. Betul. Gitu kan ya. Mudah-mudahan bisa sukses gitu ya. Betul. Kenapa nggak nanya dulu sih sama orang yang lebih dulu berusaha gimana caranya gitu, nggak usah pakai jual rumah gitu? Karena jual rumah itu saat ini belum tentu bisa beli lagi, kan kenyataannya tuh beli lagi. Betul. Kebanyakan sih yang ngomong juga menasihati saya gitu kan waktu itu, tapi karena saya udah ingin tekad untuk menginikan melihat anak saya sampai di mana usahanya dikasih modal sama saya gitu, sampai saya ngorbanin warisan dari orang tua saya jual gitu. Ya ternyata Allah mungkin atau salah jalannya mereka atau gimana lah, atau bukan rezekinya juga, ya hancur lah. Iya, bukan Allah itu mah. Kita salah jalan. Ya, Kitanya salah jalan, salah pilih jalan ya. Jadi tidak ada walaupun ada orang yang menasihati, tapi nasihatnya tidak cukup kuat untuk menggugurkan keinginan itu gitu ya. Kemudian
juga tidak ada bantuan yang diberikan. Ya, Ya udah gak usah dijual nih, pinjam aja uang gua ya, dulu nggak gitu kan. ada Nggak waktu ada. itu, nggak ada. Mau ke bank juga nggak bisa digadein Betul. karena jalannya sempit ya. Ya, karena itu belum pecah-pecah Iya bener. tanah Jadi gitu, terpaksa begitu. pilihannya itu dijual. Betul. Kabarnya istrinya meninggal ya. Meninggal. Berapa tahun sebelum itu? Maksudnya yang Kan Kang Dedik soalnya gini, punya 2 istri Bang, katanya. saya tuh istrinya 2 kan. Tapi bukan bareng kan? Enggak. Nggak bareng kan? Enggak, yang satu meninggal. Baru nikah lagi. Yang baru meninggal itu yang terakhir itu orang Kerawang gitu kan. Oh. Tahun Kayaknya 2. terpesona sama goyang Kerawang. Betul. Gitu. Jadi Meninggal dulu istrinya, kemudian baru kawin lagi gitu ya. betul. Jadi dan kelihatan cukup optimis dengan istri yang ini, kemudian bersepakat jual rumah. Ya. Kemudian istri yang terakhir juga meninggal lagi ya? Meninggal lagi. Tapi meninggalnya juga setelah cerai juga sih. Oh, setelah cerai baru meninggal. Sekarang mau kawin lagi Kak? Kayaknya mending ngurus cucu Oh iya ya. gitu sama anak yang terakhir itu yang bungsu yang perempuan gitu. Iya ya. Mending ngurus anak, mending ngurus cucu ya daripada betul. pusing ya. Rumah Pusing. juga belum tentu punya ya. Betul. Nantinya takut nyengsarain anak orang lain lagi. Iya bener. Nanti toko meninggal lagi. betul. Takut meninggal lagi. Takut meninggal lagi 3 kali, ya udahlah, nggak usah lah. Jadi kita sekarang bujangan aja, udah keren aja, udah keren, udah aktif segala macem. Ya bekerja seperti gini gitu ya. Siap. Betul. Nah terus kira-kira apakah anak-anak Kang Dedi, menurut pikiran Kang Dedi nih ya, akan sukses atau gimana kira-kira? Kalau ngelihat kesempatan yang terus tertutup, kan anaknya sekarang nganggur ya, tiga-tiganya ya. Yang pertama nganggur, yang kedua juga nganggur, yang ketiga cuma ikut suami. Kira-kira apakah akan sukses nanti atau gimana? Kalau menurut apa ya? Menurut aturan Allah kan gampang ya. Ya. Untuk memberi rezeki ataupun itu mengubah hidup orang tuh. Tapi kalau intinya tetap monoton seperti itu berpikirnya, itu nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Kayaknya. Jadi akan seperti itu terus ya? Malah akan jadi tambah susah ya? Betul. Saya juga pernah dengar ya, di tetangga saya juga itu ada di daerah kompleks saya itu, seorang keluarga, sebuah keluarga hancur, kemudian oleh kepala keluarganya disebar menjadi pengemis, ya. Betul. Setahun dikumpulin, uangnya berkumpul, kemudian mereka bangkit lagi dengan uang pengemis itu. Kenapa nggak lakukan seperti itu? Menurut saya itu terlalu apa ya? Ekstrim ya? Iya, betul. Karena tidak cukup mental untuk menjadi pengemis ya. Betul. Lagian kan kita masih bisa bertenaga untuk bekerja gitu maksudnya sampai ke situ mah. Tapi kan terobosan pengemis itu lumayan Kang Dedi. Iya, banyak saya lihat di YouTube apapun juga itu kan. Tapi ngemis, ya, kemudian bangkit lagi keluarganya. Gitu ya. Hasilnya juga gede gitu kan. Tapi saya bukan apa-apa ya. Mendingan hasil sedikit gitu kan, tapi bisa dinikmati dengan enak gitu. Seperti di sini nih. Kayaknya Kang Dedi udah lelah ya. Betul. Ya lebih tepatnya lelah ya. Betul. Karena sudah 2 kali ditinggal istri, ya, gitu. Rumah hilang, harapan terhadap anak juga susah. Ya udahlah, gitu kan ya. Betul. Sekarang mah tinggal bagaimana menjalani, semoga anak-anak dapat rezekinya. Nah, itu aja, mendoakan aja sama anak-anak. Nah, pemerintah kira-kira bisa bantu nggak? Kalau menurut Kang Dedi, selama ini sampai ke depannya gitu. Kurang tahu juga sih Ya. sebetulnya. Caranya gimana pemerintah bantu ya? Betul, karena saya juga nggak ada di mana saya tempatnya gitu. Saya tahu pemerintah caranya. Buka lapangan kerja buat anak-anak seperti Kang Dedi. Itu baru bisa bantu. Ya, itu yang paling saya harapkan gitu. Tapi nggak tahu nih apakah 9 juta lapangan kerja anak-anak Kang Dedi juga kebagian, karena ada orang dalam di sana. Betul, itulah kendalanya. betul. Jadi walaupun susah karena nggak ada orang dalam, susah juga ya. Iya. Gitu ya. Nah, jadi banyak yang bisa digali dari Kang Dedi ini ya. Itu berisik banget orang di sana ya, ketok gitu ya. Tapi biar aja lah. Namanya juga orang bekerja ya. Itu juga saya suruh kerja dia. Iya. Jadi sebuah keluarga idaman itu kadang-kadang hanya sebuah cita-cita. Begitu kita salah jalan, salah langkah, salah pikir, akhirnya bubar semua ya. Ini cuma salah satu aja dari kejadian di Indonesia ya. Mungkin ada ribuan atau ratusan ribu ya. Banyak ya. Kang Tokang ini teman-teman juga ada ya? Ada banyak juga sih, tetangga juga sampai ya lebih dari saya sebetulnya. Ada ya? Keadaannya ada. Misalnya gimana tuh? Sampai hancur dia karena mungkin kalau saya mah
Judi online. Ya, secara pribadi saya mah nggak terjerumus ke situ kan. Tapi mereka mah sekarang kan musimnya judi online gitu. Oh, itu banyak yang parah tuh. Banyak sampai yang cerai. Wah. Gara-gara cerai itu karena hartanya tuh motor sampai itu ya habis dijual. Dikesonoin semua ya. Iya, Berharap. betul. Jadi membangun harapan, tapi kenyataannya zong, hancur gitu ya. gitu. Jadi Kang Deddy merasa saya nggak terlalu parah-parah amat sebenarnya gitu ya. Betul. Walaupun kehilangan rumah segala macam, tapi banyak yang lebih dari saya gitu. Keluarga guyup gitu ya. Betul. Karena keluarga tidak terlibat judi online, Ya. tidak terlibat apa-apa gitu ya. Betul. Cuman ada musibah aja yang menimpa yang tidak bisa dihindari gitu ya. Tetap aja sih sebetulnya ya, mohon maaf saya menghimbau semuanya. Apa coba kasih tahu udah buat yang orang-orang yang mau berkeluarga jangan sampai gagal gimana? Apa yang saya rasakan gini itu untuk semua gitu ya. Mohon agar bisa menahan diri untuk berbuat menjolimi seorang istri atau anak gitu ya. Emang Kang Deddy menjolimi? Bukan, maksudnya mau jolimi banyak Pak. Oh. Maksudnya nafkahnya kurang. Gitu. Seperti itulah kita jangan sampai yang satu sekarang lagi musim tuh musim judi online kan. Terus pinjaman online tuh itu jangan sampai ya. kita terus jangan sampai jual rumah kalau usahanya belum bisa diperhitungkan dengan baik. Betul. Terus yang di tangan itu jangan dilepas dulu ya. sebelum kita ada untuk itunya gitu. Apa tuh patahnya? Atau air di tempayan dibuang menunggu hujan di langit gitu kan ya. Keburu nggak punya air. Betul. Jadi itu ya saudara-saudara pesan dari Kang Deddy. Pesan yang bener-bener realistis nih, karena dia ngalamin sendiri. Nggak ada keluarga lagi yang bisa disatukan, lebaran juga cerai-berai. Ya, kemudian cuman lewat, untung masih ada WA. Ya kan ya? Kalau nggak ada WA grup, nggak bisa berkomunikasi. Kesana juga mahal ya. Baik gitu, saudara-saudara, kontemplasi kali ini tentang hancurnya sebuah keluarga, tetapi masih ada harapan. Karena dia yakin masih banyak orang yang bisa diajak atau membantu untuk bangkit lagi, gitu ya. Itu kita ketemu kontemplasi berikutnya di episode yang lebih menarik lagi. Salam. Karena Kang Deddy sudah menjadi narasumber, saya kasih ini topinya nih. Topinya silakan dipakai. Ya, keren. Siap. Oke, terima kasih Kang Deddy. Sama-sama.